Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nardianus Agung, NIM 2103030100. Saya dari Prodi Sosiologi, kelas 1C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang politik hukum, sebuah studi komparatif pembicaraan dan budaya politik. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu politik hukuman. Tentang politik dan pembicaraan hukuman di Irlandia dan Skotlandia dengan menggunakan arsip dan sejarah. Ini menunjukkan bahwa disverifikasi dalam penggunaan hasil pembicaraan dari ciri khas budaya politik bangsa, gagasan politik atau nilai budaya dan kecemasan sosial yang membentuk pembuatan kebijakan penjara. Budaya politik mendorong fenomena sosial berskala besar untuk hasil atraksi aktual, menerangi kekuatan yang mendukung dan mengabdikan perbedaan peneliti lintas nasional. Maka oleh karena itu, karya tersebut menawarkan kerangka kerja baru untuk studi komparatif tentang kepadatan. Ini juga merupakan karya penting sosiologi dan sejarah dengan melacak bagaimana cara-cara mengapa dan politik hukuman berevolusi dan disesuaikan dari waktu ke waktu. Yang berikut penulasi komparatif. Tentang kontekstual studi komparatif menambahkan kedalaman baru ke bagaimana kita memahami kepadatan. Memperkuat kecenderungan untuk mengungkapkan batas moral terlarang, keanehan pandangan, dan karakteristik hukuman dan politik penal yang mungkin sebelumnya tidak diperoleh. Mengundurkan pertanyaan peneliti kami secara langsung secara calon nasional dapat membantu memperbaiki diri untuk membebaskan hubungan antara hukuman, budaya politik, dan struktur sosialnya. Namun, di sini saya perlu membahas apa yang kita bandingkan dan mengapa jika kita harus menjauhkan studi komparatif di arah baru yang memungkinkannya untuk memenuhi potensi empiris dan teoritisnya, di mana pada saat itu berdiri sosiologi penghasilan hukuman terus terlambat oleh ambiguitas kontekstual mengenai pemenjaraan dan politik peneliti. Namun keterbatasan kontekstual ini berakar pada spesifitas kemampuan keunggulan fonologi komparatif kontemporer yang dikembangkan di bawah bayangan pada hasil hukum manusia yang dialami pada akhir abad ke-20, yaitu di Amerika Serikat dan Inggris serta negara-negara lain yang terbukti terlebih dahulu dalam hal yang tampaknya tidak mengalami pengabdian konsensus kesejahteraan penusulan. Praktiknya, integrasi dan perlakuan individu mengasumsi untuk memanfaatkan seksarasi yang dihukum, teknik aktuaria populasi penjara yang meningkat pesat, dan munculnya politik peneliti yang lebih populis dan virulen. Irlandia dan Skotlandia. Pengecualian penghasilan Aglofah yang telah berhasil dilakukan dalam beberapa batasan teoritis dan metodologisnya. Tujuannya, perbandingan hukuman sejarah ini terletak di Irlandia dan Skotlandia, yang timbul dari pengetahuan bahwa geografi teori hukuman dan kekhawatiran kita hanya terjadi
dalam jumlah daerah yang sangat kecil. Namun tingkat penjara ekonomi politik dan warisan historis yang bertahan lama dapat membantu menangkap dan menjelaskan aspek kepedahan yang dominan di Inggris dan Amerika Serikat. Namun pola hukuman diskrit ini telah datang untuk mendorong pertanyaan komparatif umum dan memeriksa dan membandingkan budaya pidana dalam waktu yang sudah diketahui, namun di tempat yang kurang membantu kita memikirkan kembali prioritas komparatif kami. Namun, jika kita harus memilih wilayah komparator yang kita karena alasan yang relevan secara teoritis, maka Irlandia dan Skotlandia putuskan tempat karena mereka beradu besar di UTED dalam kematangan. Irlandia dan Skotlandia untuk alasan yang berbeda dilihat sebagai anomali pengucilan terhadap tren hukuman. Kedua negara mengalami pertumbuhan rising Irlandia atau jumlah yang lebih tinggi Skotlandia dari tahun yaitu pada tahun 1970-an. Namun oleh besarnya perkembangan Gasrik, mereka selama periode ini tidak sesuai dengan narasi sejarah yang berlaku. Namun dengan cara yang berbeda, baik Irlandia dan Skotlandia dianggap telah menghadiri dan mengurangi drama sosial dan taruhan tinggi politik, penahanan massal, dan populisme fasisme yang jika didefinisikan sebagai era di wilayah ini. Membandingkan budaya peneliti. Jika tidak cukup baik, maka apa sifat dari politik hukuman masing-masing pada akhir abad, yaitu bagaimana kita bisa mengkarakterisasi perkembangan hukuman Irlandia dan Skotlandia yang berurutan di seluruh dekade kritis dari tahun ke tahun sampai apa yang membedakan praktik penjara mereka. Lalu bagaimana jenis kondisi sosial, politik, dan budaya yang berbentukannya. Kepadatan menggambarkan dan menganalisis kepastian secara lintas baris. Studi komparatif tentang kemampuan orang mati cenderung melanjutkan karakteristik budaya peneliti yang dibuat. Namun, apa yang harus kita bandingkan? Nah, jika kita malah berharap untuk memulai dari titik awal yang lebih netral, berusaha menemukan bagaimana sistem krakal bervariasi dan mengapa negara membuat pilihan, namun kebijakan penjara yang berbeda. Untuk tujuan ini, maka kita bertujuan untuk memindahkan komparatif penelitian hukuman di luar parameter agregat abstrak dan biner yang sebagian besar telah menepatinya. Dan memberikan pengabdian atas apa yang merupakan politik dan pemenjaraan, mengingat refleksi tentang cara terbaik untuk membandingkannya. Budaya penal yang menyatakan mengapa kita menghukum dan mengapa itu berbeda antara negara-negara. Untuk dapat menjelaskan ini, maka diperlukannya sarana untuk menempatkan perbedaan empiris bagaimana kita menghukum dan dalam kekuatan yang mendukung praktik hukuman tersebut. Dan melakukan penyelidikan komparatif semacam ini terhambat. Nah, bagaimanapun mengingat bahwa sosiologi komparatif hukuman masih dianggap terlepas dari adanya
komparatif keadaan urusan yang agak meningkat ini sebagian dari kerangka kontekstual yang akan memikirkan, meneliti, dan membandingkan peneliti yang tersisa. Lalu dikembangkan untuk melakukan studi komparatif tentang budaya pidana. Yang pertama adalah restrukturalisasi pemenjara, khususnya ketika penjara dibandingkan dalam penologi komparatif. Sistem penjara cenderung didasari untuk mendapatkan identitas, namun rupanya begitu objektif seperti peningkatan pemenjaraan per kapita. Sekian saja penjelasan materi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.